Begini Ustaz, bagaimana jika ada seorang anak yang murtad tanpa sepengetahuan orang tuanya Ustaz? Apakah orang tuanya itu berdosa Ustaz? Oh ya, terkait dengan kemurtatan anak itu orang tua ndak tahu menahu ya. Artinya Iya ndak Ustaz. tahu menahu anak ini murtad bukan sebab dorongan dan motivasi orang tua. Iya, Justru orang tuanya tidak ngerti kalau ini murtad. betul Ustaz. Jadi begini, pekerjaan anak itu pekerjaan baiknya anak ini akan menjadi amal baiknya orang tua. Jadi setiap ada anak melakukan kebaikan, maka orang tua mendapatkan bagian dari kebaikan. Semisal anak sholat, zikir, baca Quran, bersedekah. Orang tua sedikit pun tidak berkurang mendapatkan pahala sebagaimana pahala anak yang didapat. Kenapa? Kata-kata Imam Ghazali itu, anak ini hasil usaha orang tua. Artinya ayah dan ibu menjadi sabab adanya anak ini. Ini kalau kebaikan. Sehingga salah satu manfaat dan faedah terpenting dalam pernikahan itu kan punya anak. Karena ketika anak melakukan kebaikan, maka kebaikan anak ini secara otomatis oleh Allah juga diberikan kepada kedua orang tuanya. Begitu juga kakeknya terus sampai akhir. Karena ya seperti tadi saya sampaikan, bahwa anak itu hasil dari orang tua. Tapi sebaliknya, ketika anak melakukan kejelekan, dalam contoh kasus yang kita bicarakan ini murtad, seperti itu tidak dilimpahkan kepada orang tua. Ya kecuali orang tua menjadi penyebab langsung, artinya menjadi penyebab langsung kayak anak Islam lalu oleh orang tuanya disuruh murtad. Ini beda. Iya, iya. Jadi kasusnya beda. Ini kan yang kita bicarakan barusan itu ada anak murtad pindah agama tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi bukan atas motivasi dan dorongan dari ayah dan ibunya. Kalau seperti itu ya tidak berdosa orang tua. Tidak berdosa. Karena dosa anak tidak akan dilimpahkan kepada orang tua. Namun di masa pendidikan, orang tua itu punya kewajiban untuk mendidik anak. Sehingga orang tua tidak bisa selalu menyalahkan anak. Di satu sisi, anak ini punya hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Di antaranya adalah dididik dengan ilmu agama yang baik. Jadi yang jadi permasalahan dalam kasus ini, khawatir anak ini jadi murtad apa karena minimnya pendidikan agama, ataukah memang salah pergaulan dalam hidupnya dia. Kadang kan ada orang itu pendidikannya baik, ya di samping takdir. Kadang itu kan salah pergaulan. Seperti hidup di lingkungan minoritas muslim atau mungkin menikah dengan keluarga non muslim, ini kan juga jadi pertimbangan orang tua. Jadi sekali lagi, kalau ada anak murtad tanpa sepengetahuan orang tua, maka orang tua tidak mendapatkan dosa atas kemaksiatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Mungkin ada hal lain Terkait ini Ustaz. ya terkait ini. Akan berbicara tadi itu Ustaz, apa? Kurangnya pendidikan itu. Iya, betul. Kan biasanya dari hal-hal seperti itu kumpul sama teman juga kan bisa mengakibatkan seperti itu juga ya. Loh iya, makanya di dalam
pendidikan mental, ini sebenarnya yang sangat pengaruh lingkungan. Jadi anak itu di samping harus dididik dengan pendidikan yang baik, lingkungan ini juga harus mendukung. Karena memang tabiat manusia mudah sekali terikut oleh tabiat orang lain. Maka tidak heran para salafun soleh, ulama-ulama soleh di zaman dulu, itu membatasi betul pergaulan anak-anaknya. Karena dengan bergaul dengan orang yang tidak baik, maka secara otomatis watak ini akan terbawa. Akan terbawa sedikit demi sedikit. Iya. Makanya sampai di Hadramut itu kan ada tempat namanya Hautoh. Hautoh itu ya kalau sekarang sudah menjadi nama sebuah semacam desa atau kota Hautoh ini. Hautoh itu asal maknanya kan lingkaran atau pagar Hautoh ini. Konon Sadah Sayyid yang pertama kali menempati tempat desa Hautoh ini memang membatasi anaknya. Jadi anak itu tidak boleh keluar dari batas yang telah diberikan oleh orang tuanya. Jadi tidak boleh keluar pagar. Dia tidak boleh bergaul dengan tetangga, tidak boleh bergaul dengan teman-temannya. Jadi siang dan malam itu memang murni dididik oleh orang tuanya. Ya, tujuannya seperti itu, untuk melindungi anak dari karakter-karakter tidak baik. Saat ini mungkin kita bisa membatasi anak untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain, tapi masalahnya media sosial. Walaupun dia tidak pernah keluar rumah, tapi dengan mengakses beberapa media sosial seperti Facebook dan lain sebagainya, tentunya ini kan juga bagian daripada berinteraksi dengan mereka. Iya, di konten-konten itu kan kadang banyak juga. Betul. Sehingga saat ini orang tua harus pandai-pandai mengawasi dan mengatur anak. Jadi bukan hanya bukan hanya dididik dengan pendidikan secara verbal, secara formal, tapi juga penting orang tua itu membatasi ruang lingkup anak ini dalam pergaulannya, gimana sekiranya tidak bergaul dengan lingkungan yang kurang mendukung. Pada saat ini, lingkungan bukan berarti kita hanya membatasi dengan lingkungan sekitar, tapi interaksi media sosial ini juga harus diberikan pemahaman dan pengertian yang baik, bahwa media sosial ini ibaratkan pisau bermata dua. Jadi kalau tidak pandai menggunakan, bukan bermanfaat, tapi justrunya akan membahayakan dirinya. Jadi kalau istilah Maduranya, kalau pisau bermata dua, benih terong sekening ketok, justru akan kena pada dirinya sendiri. Jadi bisa jadi mata yang bagian atas ini yang akan membahayakan kita. Sehingga pisau bermata dua itu kalau dipegang oleh orang yang tidak pandai dan tidak bisa untuk mengendalikan, itu bukan manfaat yang didapat, tapi justru mendapatkan mudarat, bahaya yang lebih besar. Ya seperti itu, wallahu a'lam.